sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapapun yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka,
apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serta serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18 dengan tema bertahan dalam kebenaran. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan hari ini bagaimana Raja Nebukadnezar sedang mendirikan patung, dan patung itu terbuat dari emas, dan patung itu harus disembah setiap orang yang telah mendengarkan suara daripada bunyi-bunyian yang telah ditiupkan, yaitu suara daripada sangkakala. Ketika itu ditiupkan, maka setiap orang yang mendengar harus datang memuji, bahkan menyembah, sujud kepada patung emas itu. Namun Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang telah diperbuat oleh Raja Nebukadnezar ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, suatu hal yang bertentangan dengan Allah Israel, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan apa yang telah dititahkan oleh Raja Nebukadnezar. Padahal Bapak Ibu saudara terkasih, Raja dengan tegas telah mengumumkan bahwa setiap orang yang tidak melakukan titah itu, setiap orang yang tidak melakukan perintah itu, tidak sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar, maka dia akan dihukum dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bagaimana ada 3 orang daripada hamba Tuhan, anak-anak Allah yang senantiasa terus percaya kepada Allah, memegang teguh kebenaran firman Tuhan, memegang teguh imannya, bahkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Walaupun Bapak Ibu kita melihat ada sesuatu hal yang membuat mungkin mereka harus ketakutan, bahwa hukuman yang diberikan bukanlah suatu penjara yang membuat mereka ditahan, namun adalah suatu kematian yang membuat jasad mereka tidak akan nampak, yang akan menjadi seperti debu, di mana hukumannya dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jikalau kita baca di ayat selanjutnya Bapak Ibu, bahwa perapian itu sangat panas sekali, namun itu tidak membuat ketiga orang tersebut mau menyembah kepada patung Nebukadnezar atau menyimpang daripada kepercayaannya, melupakan Tuhan karena tekanan yang dialaminya. Ini adalah suatu pelajaran berharga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh sebagai orang percaya di hadapan Allah. Walaupun mereka mengalami kesulitan yang sangat berat, mereka tetap bertahan di dalam kebenaran itu. Mereka tidak mau menyimpang dari kebenaran itu. Jikalau kita melihat Bapak Ibu dalam zaman ini, ada banyak orang menyimpang daripada imannya karena tekanan hidup, karena situasi pekerjaan yang sangat sulit, yang mengharuskan harus meninggalkan iman kepercayaannya untuk boleh bertahan hidup. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego mau mengajarkan kepada kita, mari tetap kita bertahan dalam kebenaran itu, sebab Allah akan bertindak menolong kehidupan kita. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil oleh Raja, diberikan kesempatan kembali untuk boleh menyembah patungnya. Ketika suara bunyi sangkakala itu dibunyikan, namun
Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menolak. Mereka berkata, jikalau Tuhanku mampu, maka Dia akan menolong kami. Dan jikalaupun Tuhanku tidak akan menolong kami tidak akan pernah menyembah patung rajaku. Itu suatu ketetapan hati yang sangat teguh yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka tetap di dalam kebenaran firman itu. Mereka tidak mau menjual iman mereka untuk memperoleh keselamatan dari dunia, tapi mereka tetap memegang kebenaran firman Tuhan, tetap dalam iman percaya mereka, sehingga sangat membuat raja sangat marah kepada mereka. Hal apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus? Kita diajarkan untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, tetap berpegang dalam kebenaran itu. Jangan pernah lari dari kebenaran itu, tapi mari kita hidup dalam kebenaran itu. Sebab kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, yang akan membawa kita ke dalam kemenangan. Kita akan merenungkan firman ini besok hari lagi. Apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego melawan dan mereka dilemparkan ke dalam perapian? Apakah mereka habis terbakar atau Allah bekerja dalam kehidupan mereka? Oleh karena itu, tema firman Tuhan hari ini yang berkata, tetap dalam kebenaran, tetap bertahan dalam kebenaran. Mari sebagai orang percaya, mari kita bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun situasi yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego bertahan dalam kebenaran itu walaupun mereka mengalami tekanan. Tuhan ajar kami tetap hidup seperti Sadrak dan Abednego, bertahan dalam kebenaran firman Tuhan walaupun kami mengalami kesulitan hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang menjadi kerinduan kami di dalam Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Walau dunia melihat rupa, namun kau